Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bihi wakafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahabatihi ahlus sidqi wal wafa wattabi'ina wa man bihudahu muqtafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu doa yang Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ini adalah merupakan doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang artinya, ya Allah, jadikanlah aku sebagai bahan pembicaraan atau buah bibir yang baik untuk orang-orang yang datang setelahku. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab doa Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surah As-Saffat, wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami jadikan Ibrahim alaihissalam sebagai pujian bagi orang-orang yang datang setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka pernahkah kita bertanya, Nabi yang selalu disebutkan namanya setiap solat selain daripada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Ibrahim alaihis salam. Ini adalah merupakan jawaban daripada doa Nabi Ibrahim alaihissalam, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Sebagaimana Ibnu Abbas yang menceritakan bahwa Ibrahim alaihissalam dijadikan sebagai buah pembicaraan yang baik sampai hari ini, sebagaimana Fir'aun dijadikan sebagai bahan pembicaraan yang jelek atau yang buruk sampai hari ini. Pertanyaannya, kita pilih Ibrahim atau Fir'aun? Pilih Ibrahim atau Fir'aun? Maka marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Mudah-mudahan ketika kita walaupun sudah meninggal dunia, tetapi kita masih tetap dibicarakan kebaikan-kebaikan di belakang kita. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah minggu yang lalu kita telah membahas tentang atau membacakan tafsir daripada surah Al-Baqarah ayat yang ke-10, di mana ayat ini bercerita tentang orang-orang yang munafik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada malam ini kita akan melanjutkan tafsir daripada ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-10, tetapi masih ada kaitannya dengan ayat yang sebelumnya, yaitu ayat yang ke-10, di mana ayat yang 10 bercerita tentang orang-orang munafik. Imam Malik dan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal
menyatakan bahwa orang-orang munafik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan zindik pada hari ini. Dikatakan zindik pada hari ini, yaitu orang-orang yang senantiasa menampakkan keimanannya tetapi menyembunyikan kekafirannya atau keingkarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan ayat yang ke-11 dari surah Al-Baqarah dan ayat yang ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Artinya, dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan tetapi mereka tidak sadar. Surah Al-Baqarah ayat ke-11 dan ayat ke-12. Dalam tafsirnya As-Suddi ini adalah merupakan tabi'in. Jadi ada dua As-Suddi yang terkenal. Ada yang mengatakan As-Suddi Al-Kabir dan yang kedua adalah As-Suddi As-Sugra. Yang pertama adalah As-Suddi Al-Kabir. Nama lengkapnya adalah Ismail bin Abdurrahman Al-Kufi. Sedangkan yang kedua adalah As-Saghir Muhammad bin Marwan Al-Kufi. Jadi As-Suddi ini adalah merupakan pakar Al-Quran. Kemudian Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Hibban menyatakan bahwa As-Suddi itu adalah merupakan thiqah. Thiqah artinya bisa dipercaya. Adapun As-Suddi As-Saghir itu dikatakan adalah merupakan orang yang pendusta sehingga hadisnya tidak diterima dan tidak dipercaya oleh para kalangan ulama. Baik. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Artinya, dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan, dan mengatakan mereka itu adalah orang-orang munafik, sedangkan kerusakan yang dimaksud adalah kekufuran dan kemaksiatan. Jadi ayat yang bercerita wala tufsidu fil ard, yang dimaksud di sini adalah orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik. Wa idza qila lahum, wahai orang-orang munafik, janganlah engkau, apabila dikatakan kepada mereka, janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi ini, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Maka yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang munafik yang tidak mengakui dirinya bahwasanya mereka adalah orang-orang munafik. Mereka mengatakan bahwasanya mereka beriman, tetapi dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya memperlihatkan keimanannya tetapi menyembunyikan kekafirannya. Itu adalah orang-orang munafik. Baik, anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, dan jika dikatakan kepada mereka, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi. Ya. Abu Ja'far menceritakan dari Rabi bin Anas dari Abu Al-Aliyah, mengatakan artinya janganlah kalian berbuat maksiat di muka bumi ini,
kerusakan yang membuat kemaksiatan kepada Allah atau memerintahkan orang lain untuk bermaksiat kepadanya, maka ia telah berbuat kerusakan di muka bumi ini, karena kemaslahatan langit dan bumi adalah terletak pada kekuasaan. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi Abu Ja'far menyatakan bahwa yang dimaksud dengan berbuat kerusakan di muka bumi ini adalah berbuat kekufuran, kemudian berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kemaslahatan muka bumi ini atau kedamaian di muka bumi ini terletak daripada ketaatan manusia yang ada di dalamnya. Artinya setinggi atau sebagaimana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk orang-orang yang muslih atau orang-orang yang melakukan perbaikan di muka bumi. Tetapi semakin banyak kemaksiatan yang kita kerjakan di muka bumi ini, semakin banyak kekufuran, keingkaran yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini, maka itulah yang dimaksud dengan kerusakan di muka bumi. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal senada juga dikatakan oleh Ar-Rabi bin Anas, Qatadah dan Ibnu Juraij dari Mujahid mengenai firman-Nya, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, dan jika dikatakan kepada mereka janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi, ia mengatakan mereka sedang berbuat maksiat kepada Allah. Lalu dikatakan kepada mereka janganlah kalian melakukan ini dan itu, maka mereka pun menjawab, sesungguhnya kami berada pada jalan hidayah dan kami pun sebagai orang-orang yang mengadakan perbaikan. Jadi dari beberapa pendapat ulama, yang pertama As-Suddi, kemudian yang kedua adalah Abu Ja'far. Jadi namanya Abu Ja'far Al-Madani, lahir atau umurnya lahir pada tahun 130 Hijriah. Berarti dia merupakan tabi'in atau orang yang datang setelah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia merupakan pakar atau ahli qiraat. Jadi Abu Ja'far Al-Madani. Kemudian pendapat yang terakhir yaitu Ibnu Jarir. Biasa kita mendengarkan Ibnu Jarir, tetapi yang paling terkenal adalah namanya At-Tabari. Kenapa dikatakan At-Tabari? Karena beliau memiliki tafsir yang diberikan nama Tafsir At-Tabari. Tafsir At-Tabari. Tafsir At-Tabari ini juga merupakan rujukan daripada Ibnu Katsir. Jadi tidak mengherankan bahwasanya banyak pendapat-pendapat Imam Ibnu Jarir At-Tabari yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir. Baik anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Jarir namanya adalah Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, Muhammad bin Jarir At-Tabari. Lahir sekitar 224 Hijriah sampai 310 Hijriah. Jadi beliau juga merupakan tabi'in. Dan para ulama tarikh menyatakan bahwa Imam Ibnu Jarir ini adalah merupakan orang yang tidak pernah menikah selama hidupnya. Ya, kenapa? Karena sibuk menulis tentang ilmu Al-Quran. Baik anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian itulah kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang munafik di muka bumi ini, sementara mereka mengira telah mengadakan perbaikan. Hasan Al-Basri mengatakan, di antara bentuk kerusakan yang dilakukan di muka bumi ini adalah mengangkat orang-orang kafir sebagai wali-wali atau pemimpin atau pelindung, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala,
walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ard wa fasadun kabir. Jadi menurut Hasan Al-Basri mengatakan bahwa salah satu bentuk kekufuran, salah satu bentuk maksiat atau salah satu bentuk kerusakan yang diperbuat di muka bumi ini adalah mengangkat sebagai wali-wali atau mengangkat sebagai pelindung atau pemimpin orang-orang kafir atau orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil orang-orang kafir menjadi wali, pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Ingatlah kalian mengadakan alasan bagi Allah untuk menyiksa kalian. Baik anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ungkapan daripada Imam Hasan Al-Basri menyatakan bahwa salah satu kerusakan yang dilakukan oleh umat manusia di muka bumi ini adalah mengambil pemimpin atau mengambil wali atau pelindung daripada orang-orang kafir dan meninggalkan orang-orang mukmin. Baik anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, erat kaitannya daripada ayat sebelumnya, yaitu ayat yang menceritakan tentang orang-orang munafik. Kenapa orang-orang munafik itu lebih berbahaya dibanding orang-orang yang kafir? Karena orang-orang kafir sudah jelas bahwasanya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sudah jelas bahwa orang kafir itu adalah musuh bagi umat Islam. Tetapi orang-orang munafik menyatakan di depan orang-orang mukmin kalau dia beriman, tetapi ketika dia berada di tengah-tengah orang kafir, mereka mengatakan dia kafir dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan bagi orang-orang munafik di kelak atau di hari kiamat nanti dengan mengatakan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kalian sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong bagi mereka. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi itulah beberapa pendapat ulama yang menceritakan atau yang membahas tentang ayat atau surah Al-Baqarah ayat ke-11 dan ayat ke-12, di mana di akhirnya ditutup dengan ancaman bagi orang-orang munafik bahwasanya orang-orang munafik itu akan berada di bawah neraka yang paling bawah, dan neraka yang paling bawah itu adalah seberat-beratnya siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dihindarkan atau dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari menjadi orang-orang munafik. Kenapa? Karena orang munafik itu siksaannya sangat pedih. Jadi kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kajian yang kami sampaikan pada malam ini mendapatkan pencerahan, mendapatkan tambahan ilmu, mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga
semakin bertambah ilmu kita, semakin bertambah pemahaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Nahtatim ta'allum nabi qiraati dua kafaratil majlis. Asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.